1,3 jutaan udah bisa dapat monitor 200 Hz, bre. Harga RAM, SSD, dan entah apalagi lainnya semakin gila-gilaan. Untungnya harga monitor belum terdampak dan semoga saja tidak terdampak. Jadi semakin kesini semakin turun, ya udah biarlah seperti itu terus ya. Saya baru aja dapat monitor MSI MAG 244F 24 inci 200 Hz harganya 1,3 jutaan. Pakai voucher sih, tapi kalaupun nggak pakai voucher selisihnya cuma sekitar 100 ribuan aja. Jadi hitungannya udah murah banget karena rasanya baru aja kemarin saya beli 200 Hz itu harganya masih 1,7-an lebih lah ya. Nah tinggal apakah harganya memang udah turun atau ada yang dikorbankan. MSI MAG 244F namanya enak didengar, nggak kepanjangan. Dan saya berharap sih semua monitor namanya begini aja kali ya. Sebagai monitor budget nggak ada yang spesial dengan build quality-nya. Layarnya bezel-less 3 sisi dengan keseluruhan material body dari plastik yang ya terlihat biasa aja. Base stand-nya model V dengan kaki yang terlihat pendek dan hanya bisa tilt aja. Tapi desain belakang monitornya lumayan terlihat gahar. Tombol OSD menggunakan satu joystick yang ditaruh di bagian kanan layar. Connectivity-nya ada satu HDMI 2.0B, satu DisplayPort 1.2A, dan satu audio jack. Ada Kensington lock dan support VESA wall mount 100x100. Dan udah selesai. Nggak banyak hal lain yang bisa dibahas soal fisiknya karena ya monitor budget nggak ada tambahan apa-apa lagi kali ya. Jadi kita langsung ke speknya aja. Menggunakan panel Rapid IPS berukuran 23,8 inci. Resolusi maksimum 1920x1080 dengan refresh rate maksimum 200 Hz dan response time diklaim 1 millisecond MPRT dan 0,5 millisecond gray to gray yang kayaknya nggak mungkin sih ya. Maximum SDR brightness 300 nits, kontras rasio 1000:1, color gamut 126% sRGB dan 96% DCI-P3 serta support AMD FreeSync Premium dan G-Sync compatible. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari yang paling basic, flicker. Apakah monitor ini bikin pusing atau enggak? Pada brightness 20%, tingkat kecerahan 100 nits, deviasi terang gelap monitor ini cuma 3% aja. Artinya potensi menimbulkan pusing dan mual hampir tidak ada. Menaikkan brightness ke 50% membuat flicker deviation-nya semakin kecil lagi, jadi 2% doang bre, yang berarti semakin aman lagi. Tapi spek monitor ini bilang ada mode MPRT yang kalau diaktifkan membuat flickernya menjadi jauh lebih terasa. Pada brightness 20% terukur deviasi terang gelapnya naik jadi 290%. Dimana saat saya ukur respons terangnya cuma 2,5 millisecond, bukan 1 millisecond seperti yang tertulis di speknya. Frekuensinya mengikuti refresh rate. Dengan deviasi sebesar ini, kalau memang kamu mengaktifkan MPRT, pastikan aja bahwa refresh rate-nya di set maksimum 200 Hz. Karena kalau kurang dari itu akan muncul potensi bikin pusing dan mual untuk yang sensitif. Sedangkan gambar aktual dengan MPRT kayak gini tampilannya. Bukan ghosting lagi yang muncul, tapi gambarnya kayak double atau malah 3 gambar ditumpuk tapi kelihatan buntutnya. Nggak bagus bre. Jadi untuk response time kita lihat gray to gray-nya aja. Dimana monitor ini punya 3 mode overdrive. Normal, fast, dan fastest. Pada overdrive normal, respons tercepatnya 2,7 millisecond dengan average 6,03. Tidak ada overshoot. Menaikkan overdrive ke fast sedikit memperbaiki keadaan. Respons tercepatnya jadi 2,5 millisecond dengan average turun jadi 5,38 millisecond. Dan masih tanpa overshoot. Perbedaan visualnya nggak akan terlalu terasa kali ya. Tapi jangan pakai fastest karena walaupun average-nya tambah cepat, tapi overall responsnya malah jadi lambat plus overshoot yang sudah bakal sangat mengganggu. Visualnya bisa kita lihat overdrive normal dan fast tidak terlalu terlihat bedanya. Ghosting masih kelihatan tapi tanpa inverse ghosting. Cuma begitu naik ke fastest sudah muncul inverse ghosting yang sangat mengganggu di semua kondisi. Jadi untuk setting respons paling bagus pakai fast aja yang kebetulan udah di set sebagai setting respons default. Kemudian warna, color gamut udah sesuai dengan spek atau malah sedikit lebih tinggi kali ya. 133% sRGB dan 94,5% DCI-P3. MSI MAG 244F ini punya mode sRGB yang saat diaktifkan akan mengunci parameter pengaturan warna. Kalau bagus sih nggak masalah dikunci. Kalau jelek ngapain coba ya? Kita lihat aja. Mode sRGB-nya punya setting brightness yang terlalu terang 263 nits. Black levelnya 0,2 yang menghasilkan kontras rasio cukup tinggi 1279:1. Bagus banget nih sebenarnya. Putihnya udah sangat bagus, natural 6500 Kelvin hampir di semua kondisi dengan gamma yang juga udah cukup rapi mendekati 2,2. Gray balance-nya oke banget dengan akurasi warna juga sangat baik. Deviasi terjauh cuma 2,39 delta E dengan average 0,9. Sebenarnya ini udah bisa dipakai out of the box, tapi sayangnya terlalu terang. Untuk ukuran pencahayaan ruang kerja normal, mata kita jadi gampang capek bre. Jadi terpaksa harus dikalibrasi untuk nurunin brightness. Saya kalibrasi dengan setting standar saya 100 nits D65
terlihat black levelnya bisa ikut turun ke 0,08 nits yang membuat kontras rasionya tetap terjaga lebih dari 1200:1. Cakep banget ini ya. Sisanya udah bisa ditebak karena sebelumnya udah bagus duluan, hasil setelah kalibrasi ya tambah bagus. Putihnya masih sama bagusnya dengan gamma yang jadi jauh lebih konsisten, gray balance juga oke banget, dengan akurasi warna yang tadinya bagus banget menjadi bagus banget. Apakah berarti monitornya perfect? Enggak juga ternyata. Uniformity, kalau dilihat dari tingkat kecerahan udah bagus sebenarnya. Di semua area brightness-nya udah konsisten dengan deviasi terbanyak cuma di area kiri atas. Itu pun masih masuk toleransi under 4 delta C. Tapi untuk keseragaman warna ternyata nggak terlalu bagus bre. Area sisi kiri dan bawah banyak yang lebih dari 4 delta E. Jadi untuk pekerjaan desain di monitor ini, acuan warnanya hanya bisa di area tengah dan kanan layar aja. MSI MAG 244F 1,3 juta Full HD 200Hz. Dari pengukurannya dia sendiri hasilnya terlihat cukup oke, tapi gimana kalau dibandingin sama monitor yang lain? Untuk response time dibanding monitor 200Hz lain yang udah pernah saya tes, angka yang muncul memang sedikit lebih lambat, tapi selisihnya cuma 0, sekian milisecond. Dimana dengan selisih cuma segitu, kualitas gambar bergerak yang ditampilkan ya kurang lebih aja kali ya. Untuk kontras rasio MSI MAG 244F ini terhitung bagus, baik dalam kondisi brightness tinggi maupun rendah. Kontrasnya masih tetap terjaga lebih dari 1200:1, lebih tinggi dari Gigabyte GS25F2 yang hanya ada di kisaran 1000:1 aja. Color gamut monitor ini hampir sama seperti Acer Nitro VG240Y X1 dan lebih tinggi dari Gigabyte GS25F2. Sedangkan untuk maximum brightness, MSI MAG 244F ini terukur paling tinggi di antara ketiganya. Tapi sekali lagi, dengan harga yang sama, dengan spek yang hampir sama, perbedaan kualitasnya dengan yang lain ternyata juga tidak terlalu beda jauh. Tinggal kalau mau beli, mantep-mantepan pilih yang mana. Kalau memang tertarik sama yang ini, bisa langsung check out linknya ada di bawah video ini.